Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al Mukmin TV hadir lagi untuk Anda. Dan hari ini kita SDIT Al Mukmin atau saya Chandra ya, ingin wawancara dengan salah satu alumni SDIT Al Mukmin Kelapa Gading ya, yaitu Kak Fayas ya namanya ya. Seperti apa beliau ya? Seganteng apa beliau? Langsung aja kita tara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fayas ya. Iya. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Apa kabar nih Fayas? Baik. Setelah dari SD, kamu melanjutkan ke Ke pondok. pondok pesantren? Iya. Di mana pondok pesantrennya? Di Darussunnah, Darus Sunnah di mana nih? Bekasi. Bekasi? Iya. Kita tetanggaan dong berarti dong. Chandra kan di Bekasi Timur ya? Iya. Di daerah Jatibulak ya? Kamu di Bekasi mana kemarin? Bekasi ini jalannya Kafling Auri. Kafling Auri ya? Iya. Di daerah Galaksi kali ya? Kayaknya. Kayaknya ya? Iya. Pokoknya Kurang tahu juga. harusnya kamu telepon Chandra kan? Kan bapak deket-deket situ rumahnya gitu. Baru tahu saya. Menurut kamu Bekasi itu seperti apa sih suasananya gitu? Suasananya lumayan panas. Lumayan panas ya? Iya. Oke, kalau malam dingin ya? Malam biasanya tidur masjid, banyak nyamuk. Banyak nyamuk ya? Berarti kamu mungkin apa ya? Manis kali ya? Kalau manis kan dikeruputin semut ya? Kalau dikeruputin nyamuk apa namanya dong? Oke, kamu jangan goyang yang sini ya? Iya. Suaranya hilang-hilang ya? Oke, ya. Fayas hari ini ya, kan kamu hadir ya ke SDIT Al Mukmin Kelapa Gading ya. Dan pada waktu itu sebenarnya kita pernah wawancara ya. Pernah. Hanya saja filenya tiba-tiba menghilang tuh. Iya. Nah hari ini teman-teman alhamdulillah ya, ini request ke sekian kali ya, akhirnya Chandra berhasil untuk podcast ya Iya. bersama kamu. Dan kamu alhamdulillah sering hadir ke sini, kemudian sering jumatan di sini ya. Sering jumatan di Masjid Al Mukmin, akhirnya kita sering ketemu juga ya. Iya. Jadi kamu udah gak asing banget ya teman-teman. Bahkan adik-adik kelas kamu juga banyak yang kenal ya. Kenal insyaallah. Oke. Nah, Fayas, kamu kan di pesantren Darus Sunnah tadi ya? Iya. Apa sih yang kamu dapat dari sana? Tentang ilmu pengetahuan alam, Olahraganya apa dia? olahraganya panahan, futsal, Oke. berenang, Ya, oh gitu. Oh, berarti dalam itu olahraga wajib tuh ya? sunnah. Sunnah? Iya. Berarti boleh ikut ya? Boleh Ya, enggak? boleh ikut, boleh enggak. Kamu ikut apa? Ikut tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Iya. Berarti kamu emang atletis ya? Oke. Kemudian kamu sempat ini nggak? Ada berenang nggak? Ada ya? Ada. Berkuda ada nggak berkuda? Berkuda gak ada? Belum ada ya? Belum. Oke, semoga suatu ketika Darus Sunnah ada berkuda ya. Amin. Kalau ada berkuda kamu mau ikut? Insya Allah. Iyalah, biar kamu maco kan ya istilahnya dalam hal ini sosok istilahnya olahragawan lah ya. Oke. Kamu kalau udah gede mau jadi apa sih? Gede belum tahu, kurang tahu. Oh gitu. Jadi rencananya Atau mau bikin apa? Ada rencana mau bikin apa? bikin, nggak ada bikin sih. Kan kayak Habibie itu bikin pesawat ya, atau merakit, atau istilahnya menciptakan semacam apa ya? Tentang mesin-mesin pesawat tuh ya, kayak mungkin apa spare part itu ya. Ya. Kamu ada rencana bikin apa nih? Kemarin ada adik kelas kamu ya, ketika Chandra tanya, kamu mau bikin apa nih? Mau bikin masjid pak gitu, mau bikin pesantren. Kamu ada rencana besar apa sih ke depan? Pesantren dong kayaknya. Pesantren? Iya insya Allah. Berarti kamu harus ngajinya pinter dong. Iya kan? Iya. Nggak harus sih. Misalnya kita pengen bersama pesantren, yang penting punya duit, yang halal ya. Iya. Kemudian bangun pesantren, cari ustadz yang ada di situ ya, bisa aja kan. Tapi nggak ada salahnya, lebih baik itu kamu berarti bekal ilmunya harus banyak ya. Iya. Kalau perlu kamu harus mempunyai berbagai macam guru ya, atau mungkin kamu berada di punya banyak guru lah dalam ini, punya banyak guru. Dan nanti kalau perlu gurunya itu bersanad ya, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi insya Allah nanti kamu punya pesantren itu bagus gitu ya. Oke, pesantrennya seperti apa sih yang mau kamu bikin? Pesantren kayak rumah biasa. Rumah biasa? Iya. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya tentang agama, IPA, IPS, sama Agama, Al-Quran. IPA, IPS, Iya. dan Al-Quran. Kenapa sih kamu suka dengan IPA, IPS itu? Menarik kayaknya. Menarik ya? Iya. Kamu lebih suka ke arah IPA atau IPS? Kalau dulu di pelajarannya IPA sih. IPA ya? Iya. Oh, Tapi gitu. belum paham. Iya ya. Kalau sejarah kamu nggak suka ya? Sejarah dikit. Dikit ya? Oke. Nah kemudian ya,
Kamu lulus tahun berapa? 19 atau 20 gitu. 2019 ke kurang lebih ya. Oke. Jadi pada waktu itu kan apa ya? Masa-masa di mana corona ada ya. Pada waktu itu gimana sih kamu ngerasain belajar di rumah gitu? Bosan gitu rasanya. Bosan Kayak pengen ya? ketemu teman aja gitu. Pengen ketemu teman ya, pengen ketemu guru ya. Kalau guru misalnya ada guru marah ya. Iya. Marah di Zoom ya. Iya. Kan nggak lucu kan ya. Marah-marah ya udah tinggal tutup ya apa gimana ya. Iya. Tapi kalau live itu marah kayak gini kan pasti ada tantangannya gitu kan ya. Gitu. Oke deh. Fayas, Iya. makanan favorit kamu apa sih? Makanan favorit nasi Padang. Nasi Padang. Iya. Kamu aslinya dari mana? Sukabumi. Sukabumi. Iya. Ibu apa bapak yang Sukabumi? Ibu. Ibu ya. Kalau ayah? Kalau ayah waktu itu udah cerai sih. Oh udah cerai. Iya. Oh ya oke. Tapi kamu sering masih ketemu ayah kamu nggak? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Kalau ayah kamu nonton mau ngomong apa? Apaan? Kalau ayah kamu nonton ini, Ya semoga bisa ketemu ayah. semoga bisa ketemu ya. Iya. Tapi terakhir ketemu kapan? Belum. Pas umur 2 tahun pengen. Oh, 2 tahun ya. Ya Allah. Semoga ayah Fayas ya bisa bertemu suatu ketika ya. Iya. Kamu tetap doain ayah ya. Iya. Oke ya. Iya. Seorang ayah itu adalah orang yang apa ya? Pengalaman. Bekerja lah ya. Iya. Bekerja untuk keluarganya, ya kan? Pas umur kamu setahun, 2 tahun, ya. Iya. Misalnya waktu kamu dalam kandungan ya, kamu dalam waktu bayi, pasti ayah memikirkan kamu tuh, ya kan? Aduh, ada susunya habis nggak gitu? Masih ada susu nggak gitu? Kayak itu ayah bingung kan, mau kemana segala macam, nyari segala macamnya gitu. Kamu belum pernah ketemu lagi sekarang? Belum. Sabar ya, oke? Kamu tetap semangat aja. Insya Allah suatu ketika kamu akan ketemu, ya. Iya. Terus berdoa ya. Tapi mama nggak cerita apa-apa. Mama enggak sih. Oh gitu. Jadi kamu semangat ya. Iya. Oke. Nah kembali teman-teman ya. Kita terkait dengan futsal tadi ya. Kamu kan hobinya main futsal ya. Iya. Dulu sekolah juga kamu suka main futsal kan? Iya. Guru kamu di SD? Di SD dulu kamu gurunya adalah Gurunya Pak. guru futsal. Iya. Siapa? Ingat nggak? Udah lupa. Pak Jul. Pak Jul kan? Iya. Pak Jul Fikar. Iya. Kamu main ke sana kapan ya? Rumahnya ya? Di Menteng tuh, daerah Menteng. Oh. Tahu Menteng nggak? Pernah denger ya? Pernah denger ya? Iya. Nanti cari di Google Map ya. Oke. Menteng ya. Deket Museum Proklamasi itu. Oh. Ya. Itu di situ. Nanti kamu ketemu Pak Julfikar ya. Di belakang situ ada lah ya. Nanti Bapak kasih nomor teleponnya kalau kamu butuh ya. Oke. Jadi beliau itu bisnis kambing ya. Jual beli kambing itu untuk kurban ya. Nah sekarang beliau mengajar di mana ya? Di Pasar Minggu tuh. Mengajar di Pasar Minggu. Kalau nggak salah di Yayasan Bank Indonesia gitu. Gitu. Kamu kapan-kapan ketemuin beliau ya? Iya. Pak Julfikar ya. Oke. Fayas kemarin kan Agustus ya. Iya. Sekarang juga masih Agustus ya? Agustus, bulan Agustus. Iya. Nah, kamu kemarin sempat ikutan lomba Agustusan nggak? Enggak. Itu tuh di pondok. Masih di pondok waktu itu? Iya. Ya? Oke. Nah, kemudian di pondok ada lomba-lomba gitu nggak? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang iya. Nggak lomba Agustusan ada nggak? Oh. Lomba Agustus cuma waktu itu sekali doang. Lomba apa waktu itu? Lomba biasa kayak makan kerupuk, balap karung gitu. Kalau di pesantren makan kerupuknya berdiri apa duduk? Oh, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Oh gitu, ya oke deh ya teman-teman ya, bisa aja nih ngelesan nih Mas Fayas ya. Oke, pesantren ya, kita ngomongin pesantren ya. Apa sih yang kamu kan 3 tahun di pesantren? 2 tahun. 2 tahun. Apa sih yang kamu suka dengan pesantren? Cuma panahan dong. Panahan ya. Guru-gurunya asik-asik. Asik. Alhamdulillah ya. Guru kamu siapa namanya di Darussunnah. Darussunnah. Ustadz Akil. Ustadz Akil. Iya. Dari mana beliau? Dari Lampung. Lampung. Iya. Subhanallah ya. Beliau hadir ke Jakarta ya.
ke Bekasi lah ya, Iya, terima kasih. untuk mengajar di pesantren kan. Iya. Itu merupakan sebuah perjuangan ya kan. Harus meninggalkan keluarga beliau ya, Iya. hadir ke Bekasi ya kan. Kemudian pastinya untuk datang ke Jakarta itu kan Iya. harus melawan angin laut ya kan. Angin laut dan melawan malam dan sebagainya, bahkan melawan ego juga kan. Atau melawan apa namanya, rasa-rasa yang ada di dalam hati ya. Iya. Pengennya kayak di rumah aja ya kan, di Lampung aja lah gitu kan. Tapi beliau berjuang untuk mengajar di Darussunnah itu ya, Dan mendapatkan gaji. dan mendapatkan gaji. Iya, maksudnya untuk mengadu nasib juga ya kan. Iya. Karena sebenarnya kalau misalkan nih beliau ada pesantren di Lampung ya, dapat gaji juga, mungkin milih di Lampung ya, karena memang dekat dari rumah kan tuh. Oh iya. Dan beliau harus ke Jakarta untuk mencari nafkah buat keluarganya ya kan. Iya. Nah kemudian apa sih, pernah nggak sih punya kesan pesan dengan Ustadz Akil? Pernah sih. Apa tuh? Itu dulu Ustadz Akil bilang semoga baik-baik aja di pondok lain atau di sekolah lain gitu. Oh gitu, berarti kamu udah keluar dari Darussunnah ya? Iya. Dan ada rencana mau masuk kemana nih? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Belum dapat juga. Ada rencana ke sekolah umum atau ke pesantren lagi apa gimana nih? Ayas, Kalau ini sih nanti kayak pesantren lagi dah. pesantren lagi ya? Iya. Subhanallah, berarti kamu ingin melanjutkan ilmu-ilmu yang beliau ajarkan ya? Oke, kemudian Fayas, Iya. Bapak mau tanya nih terkait kamu ya. Kamu kan anaknya tegar ya kan? Iya. Kemudian di setiap situasi itu kamu selalu apa ya? Ingin apa sih ya? Menghibur lah ya, menghibur teman-teman kamu. Tadi kan di kelas juga di bawah ya, Iya. ketemu adik-adik kelas juga kamu kan sempat bicara ya, sempat ngobrol ya, bahkan mengajarkan beberapa hal ya. Oke, Fayas, di El Mukmin ya, dulu guru favorit kamu siapa sih? Dulu boleh di. Boleh nih. Iya. Sekarang Boleh udah resign tau. Ya, Udah di sekolah di daerah Ciracas ya. Oh. Nanti kamu ketemu lah ya, beliau ya. Cari beliau ya di Ciracas ya. Kalau Soalnya waktu kemarin kalau biasa ini ada yang boleh di. kemarin dari Bu Lili, Iya. udah nggak ada Bu Lili. Nggak ada. Sabar ya. Oke, nanti saya sampaikan lah ya. Ya. Nanti, nah ini kan Bu Lili suka nonton podcast kita nih. Mau bicara apa nih sama Bu Lili? Ngadep sana dong. Ah. Kangen aja sih. Kamu pernah diomelin Bu Lili nggak? Pernah ya. Gara-gara apa waktu itu? Apa ya? Kayak berantem biasa. Berantem atau bercanda gitu. Bercanda lah ya. Iya. Mungkin keterlaluan belanjanya akhirnya Bu Lili sempat emosi gitu ya. Iya. Tapi sempat main tangan nggak Bu Lili? Enggak. Lah ya. Hanya kata-kata aja lah ya. Iya. Oke. Nah kemudian tapi kamu udah clear ya dengan teman kamu itu. Oh dia. Siapa waktu itu teman kamu? Mahes, Dapa, Iya. Farel, Fatan. Satu lagi loh, Pak. Coba ngomong sama mereka. Apa? Apa yang kamu sampaikan sama mereka? Maes segala macam. Ngadep sana dong. Lupa. Mau nyampaikan minta maaf kayak apa gitu? Atau ada pesan apa nih buat mereka? Pesannya Mahes. Maes suka olahraga loh orangnya sekarang. Coba. Mau bilang apa coba? Coba. Ada pengen ketemuan nggak? Ada sih. Ada ya? Iya. Kamu kangen berarti sama teman-teman ya? Kangen. Subhanallah ya. Buat teman-teman ya, seangkatannya Fayas ya, nggak ada salahnya bikin reuni kecil ya, oke? Makan di mana kek, ngopi di mana ya? Boleh nggak sih ke rumah kamu, anak-anak? Boleh. Insya Boleh ya, insya Allah ya kalau pas ada kamu ada di rumah ya. Berarti calling WhatsApp dulu ya. Oke. Ada grup WhatsApp masih ada nggak? Belum lihat. Belum ada grup WhatsApp. Belum. Nanti kamu kalau bisa cari satu orang ya, teman kamu ya siapalah itu, barangkali bisa nyambungin ya ke teman-teman yang lain. Atau mungkin kamu tanya bapak ibu guru yang di sini, mungkin masih ada nomornya. Tanya Bu Ella kali ya. Iya. Bu Ella punya banyak nomor teman-teman kamu yang lain ya. Oke. Oke. Fayas, ini kan adik-adik kelas juga pada nonton nih. Iya. Kira-kira kamu mau pesan apa nih? Mau berikan nasihat apa nih buat adik-adik kelas? Baik. Semoga baik-baik aja ya. Iya. Indonesia kan sudah berada di 78 ya, Iya. kemerdekaan Indonesia. Kamu kan sudah dewasa banget nih ya. Udah mau masuk SMA kan? Iya. SMA apa kelas 3 SMP sekarang?
Sekarang kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya? Berarti kamu seangkatan dengan anak bapak dong, ya? Namanya Lintang di kampung, sekolah di kampung. Di MTS sekarang kelas 3. Berarti sama ya? Setinggi, anak bapak udah tinggi juga ya? Oke deh, berarti kamu itu, jadi gini, kembali lagi ke Indonesia ya? Iya. Indonesia itu kan sudah berada di 78 tahun, ya kan? Kalau Jepang ya, Jepang itu usianya ya nggak jauh beda lah dengan Indonesia lah ya, gitu kan. Tapi mereka udah maju duluan nih, ya kan? Dalam berbagai macam hal itu ya, Jepang. Bahkan Jepang membuat pabrik di Indonesia kayak Suzuki, ya kan? Kemudian dari Honda, Yamaha, ya kan? Iya. Padahal dulu kan Jepang itu di bom atom ya, Iya. oleh sekutu kan. Hiroshima Nagasaki hancur ya, ya kan? Iya. Istilahnya dalam hal itu mereka bangkit lebih dulu ya daripada Indonesia dalam hal ini kan, gitu. Kemudian hal yang pertama mereka ambil atau mereka bangun ya adalah mengumpulkan guru-guru dulu. Kan setelah hancur tuh ya, Iya. kemudian mengumpulkan guru-guru ya untuk memajukan Jepang pada waktu itu. Nah, Indonesia udah berada di 78 tahun ya. Iya. Harapan kamu untuk Indonesia ke depan apa? Kayaknya jadi atlet aja sih. Hah? Jadi atlet. Kamu pengen jadi atlet? Teman-teman, ini kayaknya pas banget teman jadi atlet ya. Karena memang tingginya luar biasa. Kamu nggak ada rencana jadi tentara itu? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Enggak ada. Polisi gitu? Nggak. Oke, kamu mau jadi atlet apa nih? Panah aja. Panahan? Iya. Subhanallah teman-teman ya. Semoga ini terjadi teman-teman ya nanti ya. Oke, kamu rencananya untuk pesantren nanti itu di mana? Nasuha. Di daerah mana tuh? Kurang tuh sih kayak puncak nih. Puncak, Iya. Sukabumi kali, bukan? Bukan. Bukan ya? Oke ya, atau Cisarua ya? Cisarua bukan? Bukan. Bukan ya? Nggak tahu juga ya? Di mana ya? Puncak Tiris Pisan namanya. Hah? Tiris Pisan. Oh gitu. Iya. Ya udah pokoknya nanti intinya kamu usahakan memanahnya diterusin ya. Iya. Memanah kalau perlu ada lomba-lomba ikutin juga. Karena di sini ya di Kelapa Gading ya anak-anak kita nih Al-Mukmin itu mereka biasanya ikutan FAS tuh. FAS. Itu adalah klub memanah gitu ya yang ada di Pulau Mas ya. Iya. Pernah ke Pulau Mas nggak? Belum. Belum ya? Iya. Kemarin main deh ke sana barangkali bisa les mana di situ juga ya. Iya. Gitu, atau mungkin di Bogor ada linknya juga kan? Barangkali ada linknya juga bisa, soalnya kamu berarti memanah suka banget, Suka. selalu tepat berada di titik 10. Iya. Subhanallah ya, itu gimana sih, mungkin ada tips juga nih dari kamu ya teman-teman yang suka memanah biar berada di titik tengah gimana tuh? Kalau misal arrow-nya ke kanan, Hah? kita incer ke kiri. Kalau arrow-nya ke kanan? Nggak, kan kita lepas nih. Hah? Arahnya ke kanan. Iya. Nampaknya di kanan juga tuh. Hah. Nah, berarti kita ke kiri. Oh gitu. Iya. Kamu berarti memperhitungkan arah angin juga? Iya. Oh, anginnya kemana nih kira-kira nih gitu kan? Cara mengetahui angin kemana gimana? Rasain aja. Dirasakan? Iya. Oh gitu ya? Tenang gitu ya? Iya. Atau pakai ambil rumput kecil itu? Itu enggak ya? Enggak. Anginnya kemana nih gitu? Oh di Pramuka kan ada gitu ya? Cara mengetahui arah angin kan? Ngambil rumput ya kecil kan? Diginiin. Oh anginnya ke sana nih gitu. Anginnya ke sana nih. Dirasain aja ya? Iya. Dirasain bisa ya? Bisa. Dalam keadaan tenang kita bisa merasakan arah angin ya. Subhanallah, teman-teman ya. Usahakan kita itu hidupnya itu tenang ya, teman-teman. Tidak gurusah-gurusu ya. Karena dengan kita mengetahui kita tenang hidupnya, insya Allah kita tahu arah angin dari mana ya. Dan nanti kita bisa tepat sasaran ya, tujuan hidup kita bisa tepat ya. Iya. Kamu kalau suatu ketika bisnis mau bisnis apa nih, Fayas? Bisnis belum tahu dah. Belum tahu ya? Iya. Soalnya ada hubungan dengan memanah nih, ya kan? Jadi ketika kamu itu ketika bisnis ya, memutuskan untuk bisnis ya, bisnis apa segala macam itu, ya berbagai macam apa ya? Jadi ada berbagai macam faktor tuh yang agar bisnis kita itu benar-benar tepat ya. Iya. Kalau kita memanah kan, kayak busurnya tuh harus kuat ya, Iya. harus yang bagus ya kan. Kemudian anak panahnya juga harus lurus kan.
Kemudian tenaganya juga harus tepat kan ya? Apa? Kuat ya? Iya. Bahkan arah angin tadi juga harus pas kan? Iya. Kemudian memutuskan kapan untuk melepas anak panah kan juga harus tepat juga kan? Jangan sampai telat, jangan sampai kelebihan kan? Iya. Gitu, bahkan arahnya segala macam harus terpusat ya. Nanti kamu usahakan pakai apa ya, metode-metode memanah tadi di pekerjaan kamu dia, di pekerjaan kamu tuh di bisnis kamu nih. Jadi nanti kamu misalnya nih, kamu mau jualan sepatu lah ya. Ini kira-kira sepatunya mau dijual kemana ya, gitu kan? Kemudian ini sepatu kira-kira lakunya di bulan apa sih? Orang-orang mau beli sepatu gitu kan? Misalnya anak sekolah biasanya mau beli sepatu di bulan-bulan mau masuk sekolah ya kan? Atau liburan sekolah udah mulai beli sepatu. Nah kemudian apa ya? Saingannya tuh apa aja sih? Saingan kan berarti angin ya. Saingan dari mana-mana itu sepatu apa sih segala macamnya. Mereka punya kelebihan apa? Kamu punya kelebihan apa? Kekurangan apa dan segala macamnya. Kamu insya Allah nanti bisa dipakai ya untuk usaha itu ya, untuk bisnis ya. Nanti kalau semua dipakai, kamu bisa tepat sasaran tuh. Goal bisa untung besar ya. Tapi tetap jaga etika ya, oke? Sopan santun, kejujuran, kepercayaan. Dan apa ya? Adab. Pokoknya kalau kamu tanggung jawab dan segala macam, kesabaran segala macam itu nanti kamu kan dinilai orang tuh. Jadi gini, misalnya ya, contohnya ya, kamu jualan bunga ya, jualan bunga. Oke? Ketika kamu ingin menjual bunga ini, ya, biasanya orang akan melihat kamu nih, siapa sih yang jualan? Gitu. Kalau misalnya nih orang menilai kamu tuh orang baik, ya kan, orang yang soleh, oh Mas Wayas jualan gitu, jualan apa Mas Wayas gitu? Coba kalau misalnya nih kamu orang yang jahat ya, siapa yang jual? Wayas, waduh, jangan-jangan saat ditipu nih gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi usahakan orang itu percaya kepada kita dulu nih. Percaya bukan berarti Tuhan ya. Selama ini kita tuh baik, jujur ya, dan segala macamnya, sopan dan etika. Nah nanti dari situ ya, dari situ maka kamu jualan peyek, jualan cabe, itu orang juga mau beli. Yang penting udah nyaman dengan kamu kan itu, kayak gitu ya. Semangat ya. Oke deh Pak ya, semoga kamu nanti bisa lebih baik lagi ya. Dalam hal ini Chandra juga lebih baik lagi, Chandra nih Bapak nih ya. Oke, dan kita semua menjadi orang yang baik ya. Orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Oke. Kamu semangat ya. Kalau kamu punya teman-teman, bantulah teman-teman ya. Tidak hanya dengan uang, tapi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan senyum, atau dengan telinga kamu ini mendengarkan teman curhat, itu adalah juga termasuk kebaikan ya, membantu ya. Ya teman-teman, saya Chandra. Saya Faiz Maulana Akbari. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.